Presiden adalah premanisme ini harus diatasi sesegera mungkin karena mengganggu iklim usaha. Pemirsa, isu premanisme berbaju ormas terus menggelinding. Walau Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan aparat untuk memberantas premanisme, penindakan di lapangan terasa masih setengah-setengah. Penindakan baru sebatas merazia orang-orang yang dicap preman di jalan dan pusat keramaian, atau menangkapi sejumlah anggota ormas karena dituduh menduduki sepetak lahan. Teranyar, kepolisian menangkap dan menetapkan Ketua Grip Jaya Tangsel karena menduduki lahan seluas 12 hektar milik BMKG. BMKG adalah pemilik sah tanah seluas 12 hektar. Namun BMKG mengaku dipalak 5 miliar rupiah bila lahannya tidak ingin diduduki lagi. Masih di wilayah Tangsel, polisi menetapkan Ketua MPC Pemuda Pancasila Tangsel beserta dengan puluhan pengurus dan anggotanya sebagai tersangka buntut bentrok parkir antara ormas dengan pihak swasta. Polisi menyebut ormas PP sudah 8 tahun menguasai lahan parkir di RSUD Tangerang Selatan. Pihak rumah sakit tidak berkutik karena ormas kerap mengintimidasi. Sudah terlalu lama dan terlalu sering kita mendengar dan menyaksikan aksi premanisme yang dilakukan oknum ormas. Namun urusan yang seharusnya kecil buat negara kita tidak kunjung tuntas. Kita menunggu negara bertindak lebih tegas lagi, tidak hanya menangkapi preman jalanan tetapi juga memberikan sanksi ormas yang kerap sok jagoan dan berbuat onar. Inilah kontroversi selengkapnya, ormas semakin panas, bersama saya Zilvia Iskandar. Presiden menyampaikan masalah ormas yang tertib, ya, dan kemudian tidak mengganggu, apalagi memalak dan sebagainya. Presiden sudah menekankan seperti itu. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 3 narasumber di studio dan 2 dari sambungan Zoom. Di studio sudah ada Ketua Umum Forkabi, Forum Komunikasi Anak Betawi, Abdul Goni. Bang Goni, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Kemudian di sebelah kiri saya ada anggota DPR RI Komisi 3, Nasir Jamil. Bang Nasir, selamat malam. Ya, selamat malam, Sylvia. Ya, kemudian juga ada mantan Kabareskrim, Bapak Susno Duaji. Pak Susno, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sylvia. Ini selamat warna malam para pemirsa sekalian. Malam, warna bajunya kompakan ya dengan Bang Nasir ya. Ini bagian dari Satgas Pemberantas Preman. Kami mau dirikan ormas ini. Ormas. Nah, sudah bergabung juga melalui sambungan Zoom, Bapak-bapak. Ada Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. Pak Wamen, selamat malam. Selamat malam, Sivana dan Bapak-bapak semua. Iya, terima kasih Pak Wamen sudah hadir di Zoom. Kemudian juga ada Sekjen Grip Jaya, Zulfikar. Bang Zul, selamat malam. Selamat malam. Oke, baik. Sumatera Utara. Baik, Bang Zul, saya langsung ke Anda ya, karena belakangan kan Grip Jaya ini menjadi sorotan. Ada beberapa aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggotanya, mulai dari kasus pembakaran mobil polisi di Depok, kemudian juga menduduki lahan BMKG di Tangsel. Ini yang terbaru. Apakah Grip Jaya menyadari dan mengakui tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh oknum anggotanya? Maupun pengurusnya juga, Bang Zul? Ya, tindakan kekerasan yang dimaksud yang seperti apa, Mbak? Coba jaga spesifik gitu. Tadi saya jelaskan soal pembakaran mobil polisi di Depok, itu sudah jadi tersangka juga. Kemudian yang terbaru menduduki lahan BMKG di Tangsel. Baik, untuk di Depok sudah berkali-kali kami menjelaskan. Saya juga sudah berkali-kali membuat konferensi pers. Di iNews kemarin juga saya sudah jelaskan bahwa di Depok itu bukanlah anggota kami. Mereka bukan anggota yang tercatat resmi di database kami. Mereka adalah orang-orang yang sedang berupaya untuk masuk di GRIP. Mereka itu sudah punya masalah dulu di Depok, sudah bermasalah dulu dengan pihak kepolisian, lalu mereka berupaya untuk masuk ke dalam GRIP.
Jadi dan mereka itu belum masuk di GRIP, tidak punya KTA, tidak punya surat apapun yang kami berikan dari mereka. Nah, itu yang untuk di Depok. Kalau yang untuk di Tangsel, di BMKG itu adalah permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang ditangani oleh lawyer-lawyer kami. Lawyer-lawyer kami itu menerima kuasa dari ahli waris. Jadi posisi GRIP di sana adalah penerima kuasa dari ahli waris. Dan kami mempelajari perkara itu, lawyer-lawyer kami mempelajari perkara itu, artinya kami memperjuangkan hak-haknya ahli waris gitu. Dan persoalan hukumnya itu sudah berlangsung selama 11 tahun. Perjuangan itu sudah 11 tahun sampai ke hari ini. Nah, dan itu pun belum tuntas, belum selesai. Tapi itu pun apapun ceritanya, jika di situ terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota kami, silakan ditegakkan hukum itu. Jika ada anggota kami yang melanggar, ya harus ditindak. Tapi jika anggota kami tidak melanggar hukum, tolong jangan dipaksakan untuk melanggar hukum. Artinya kita di sini tidak akan mentolerir anggota kami yang melanggar hukum. Itu sudah jelas berkali-kali ketua umum kami juga mengatakan, GRIP tidak kebal hukum, ketua umum GRIP tidak kebal hukum, anggota GRIP tidak kebal hukum. Jadi diwajibkan bagi anggota GRIP itu untuk mentaati hukum. Dan tidak pernah ada arahan khusus atau ada instruksi khusus dari pimpinan-pimpinan untuk anggota melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Kalau begitu, seperti aksi premanisme. ya, Bang Zul. Baik. Kalau begitu, Bang Zul, Baik. kenapa saya katakan ini anggota GRIP Jaya itu kan semuanya berdasarkan keterangan dari kepolisian, apa yang disampaikan oleh kepolisian. Kalau misalnya tadi Anda Baik. membantah soal pembakaran mobil di Depok itu bukan dilakukan oleh anggota GRIP, apakah dengan demikian akan ada upaya untuk membantah kepolisian untuk melawan atau memberikan bantuan hukum kepada mereka yang sudah ditersangkakan dan disebut sebagai anggota GRIP Jaya? Baik, kalau untuk di Depok itu rilis dari polisi yang kami tahu, yang kami terima itu warga. Itu warga, karena kenapa? Itu penangkapan terjadi pukul 1 malam. Jam 1 malam itu, dan yang ditangkap itu di dalam rumah. Tidak ada di situ yang memakai baju ormas. Nggak ada yang memakai baju seragam. Lalu penangkapan terjadi di perkampungan itu, yang ditangkap membuat kegaduhan sehingga warga keluar melakukan perlawanan segala macamnya, kami nggak tahu lah itu ya. Nah, di situ terjadi ya peristiwa itu gitu. Nah, pada saat peristiwa itu terjadi, di situ nggak ada kaitannya dengan organisasi, nggak ada kaitannya gitu. Nah, itu kan murni penangkapan seseorang ya karena dia melakukan tindak pidana hukum. Dia melakukan teror dengan menggunakan senjata di lokasi sengketa lahan yang mereka sedang sengketakan gitu. Nah, Baik, di Anda situ bantah ya? ada instruksi dari organisasi. Ya. Terpulang dia anggota, misalkan dia anggota organisasi atau dia anggota PNS, anggota polisi, anggota TNI, anggota apapun lah itu kan tidak ada kaitannya gitu. Tindakan dia itu nggak ada kaitannya dengan kelembagaan. Pada saat dia ditangkap juga nggak ada kaitannya dengan kelembagaan. Pada saat mereka melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melakukan pembakaran kepada mobil polisi yang sedang bertugas, nggak ada kaitannya dengan organisasi gitu. Di sini yang perlu kita klarifikasi dulu gitu, kita luruskan gitu. Kenapa hari ini ada seperti pemaksaan framing itu seolah-olah ormas. Ada apa ini? Ini yang perlu kita bahas malam ini. Semoga Bang malam Zul. ini bisa menjadi sesuatu yang baik Ya. buat pencerahan kepada masyarakat. Jangan Oke, sampai kami lagi terima ada, penjelasan Anda, Bang Zul. ya, Oke, kami terima penjelasan Anda. Sekarang saya beralih dulu ke Pak Wamendagri yang ada di sini ya. Kalau tadi Baik. Pak Wamen yang disebut adalah oknum. Ini oknum individu, bukan ormas, tidak atas nama ormas. Kalau begitu kita sudah tahu ada sanksi pidana yang menanti pasti kepada oknum individu yang melakukan pelanggaran hukum. Tetapi untuk mereka apakah ada konsekuensi secara keorganisasian, Pak Wamen? Arahan Presiden itu sangat terang benderang bahwa pemerintah tidak boleh kalah, pemerintah harus tegas kepada ormas yang melampaui batas. Menko Polkam telah memberikan arahan pada tanggal 6 Mei untuk membentuk Satgas di seluruh tingkatan pemerintahan di Indonesia.
ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri meminta para gubernur, bupati, wali kota untuk membentuk Satgas. Nah, Satgas ini fokusnya adalah pada premanisme dan ormas-ormas bermasalah. Fokusnya adalah pada deteksi dini, kemudian cegah dini, penindakan dan juga penegakan hukum begitu. Nah, artinya perangkat hukumnya ada undang-undang ormas, diatur secara rinci apa yang tidak boleh, ada juga bisa masuk pasal KUHP, dan kemudian ada kewenangan di situ Satgas di tingkat provinsi, Satgas di tingkat kota kabupaten untuk bisa melakukan langkah-langkah tadi apabila di lapangan memang sudah terjadi kekerasan fisik dan lain-lain, itu kan bisa dilakukan langkah-langkah hukum, ya bisa cegah dini, bisa deteksi dini, dan termasuk bisa penindakan, bisa dilakukan investigasi sampai kemudian berujung pada sanksi. Oke, apakah sejauh ini Pak Wamen dari berbagai kasus yang sudah mencuat sudah ada ormas yang memenuhi indikator atau layak sampai dibubarkan? Ya, saat ini kami Kemendagri terus melakukan evaluasi, meminta agar Satgas ini proaktif menampung aduan dari masyarakat, karena ujungnya memang sangat mungkin bisa dilakukan proses-proses sanksi, mulai dari sanksi administratif, pidana sampai bahkan pembubaran begitu. Nah, tapi kita harus lihat dulu, ormas ini ada yang ormas terdaftar melalui Kemendagri dengan surat keterangan terdaftar atau SKT, ini jumlahnya hampir 1.000 begitu ya, sekitar 989. Tetapi lebih banyak lagi adalah ormas yang terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum begitu. Nah, jumlahnya totalnya sekitar 600.000. Nah, untuk pembubaran itu tergantung statusnya tadi. Apabila kemudian hanya terdaftar melalui surat keterangan terdaftar, itu nanti direkomendasikan kepada Kemendagri, Kemendagri bisa mencabut itu. Tetapi apabila kemudian ormas itu ternyata terdaftar sebagai badan hukum ya, perkumpulan ataupun yayasan di Kementerian Hukum, maka Satgas di masing-masing tingkatan tadi, kota, kabupaten atau provinsi, bisa merekomendasikan kepada Kementerian Hukum untuk mencabut status tadi, otomatis artinya ormasnya bubar. Jadi yang ingin kami sampaikan adalah perangkat hukumnya sudah ada, kemudian aturannya sudah jelas, tinggal semuanya dikembalikan lagi kepada para aparat di tingkatannya masing-masing. Jadi kami mendorong kepala daerah untuk betul proaktif, tegas dan jelas. Jadi yang merekomendasikan ini dibubarkan atau tidak itu harus dari kepala daerahnya ya, Pak Wamen? Tuh, ya. Oke, kemudian kalau soal pengawasan, sejauh mana Kemendagri mengawasi ormas-ormas yang tadi memiliki surat keterangan terdaftar atau SKT yang jumlahnya 1.000 lebih ya? Pengawasannya itu seperti apa supaya mereka tidak keluar dari koridor melanggar hukum? Di setiap tingkatan pemerintahan itu ada Kesbangpol. Nah, Kesbangpol itu berkoordinasi bersama-sama dengan Forkopimda, bersama Pak Kapolres, bersama Pak Dandim ya, melakukan pembinaan kepada ormas. Jadi ada ormas yang diarahkan untuk kegiatan sosial, ada ormas yang dilibatkan dalam kegiatan budaya misalnya, tetapi sering juga terjadi ormas ini melampaui batas, melanggar hukum. Dan tentunya di sini Kesbang akan berkoordinasi kepada aparat, kepada APH, kepada kepolisian untuk juga dilakukan tindakan-tindakan langkah hukum, sanksinya sesuai dengan kewenangannya. Dan saya sangat mengamati bagaimana beberapa kepala daerah juga melakukan langkah tegas untuk kemudian memproses secara hukum anggota-anggota ormas tadi. Jadi ada yang seringkali memang tindakannya itu secara individu, tetapi menggunakan atribut. Ya bagaimanapun juga yang bersangkutan sebagai objek hukum tentunya bisa dikenakan pidana. Tetapi tentu harus ada juga sanksi sebagai organisasi yang harusnya bertanggung jawab juga terhadap individu-individu tadi. Nah, tinggal kita buktikan keterkaitan individu tadi dengan ormas seperti apa. Apakah betul anggota atau bukan seperti yang disampaikan oleh Sekjen GRIP tadi. Oke. Bang Nasir, setiap kali ada peristiwa, itu kan lagi-lagi yang dituduh adalah oknum. Ini adalah perbuatan oknum tidak mewakili organisasi atau sikap organisasi. Tetapi sekarang kan
yang didorong adalah bagaimana secara keorganisasian juga dievaluasi, diberikan sanksi. Apakah itu mungkin sebetulnya secara peraturan? Mungkin tidak sampai dibubarkan, tapi ada peringatan-peringatan atau pembekuan atau seperti apa sebetulnya secara regulasi? Ya memang Republik ini kadang orang sebut sebagai supremasi oknum, bukan supremasi hukum. Nah, ini masalah juga sebenarnya. Ketika ada sesuatu yang salah, kemudian disebut oknum. Jadi memang ke depan kita perlu meluruskan ini dan tidak membiasakan hal-hal seperti ini menurut saya. Cara tidak membiasakannya bagaimana tuh? Ya, makanya, harus ada payung hukumnya dong. Ya, sebenarnya kalau kita lihat undang-undang tentang ormas itu kan sudah jelas ya. Dia di situ Undang-Undang 17 2013 itu kan jelas sekali bahwa tujuan waktu itu kita membentuk undang-undang itu agar ada pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum terhadap organisasi massa atau organisasi masyarakat tersebut. Nah karena itu kan tadi kita dengar dari Wamendagri itu banyak sekali, ada yang SKT, ada yang berbadan hukum dan lain sebagainya. Nah karena itu kan fungsi pengawasan, fungsi pembinaan itu harus dikedepankan. Bukan fungsi pembinasaan yang kemudian itu dilakukan ketika ada ormas misalnya ya dianggap mungkin sudah agak politis gitu lalu dibinasakan lewat perpu misalnya ya kan. Jadi terlalu besar ketika sebuah ormas dibinasakan dengan perpu begitu ya. Nah oleh karena itu menurut saya tidak boleh terulang lagi seperti ini ya. Karena pemerintah itu punya fungsi yang sangat elementer ya melakukan pengawasan dan pembinaan. Nah pengawasan ini bisa melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Sehingga kemudian ketika ada ormas yang di dalamnya bukan melakukan tujuan-tujuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ormas, maka harus punya keberanian ya untuk kemudian menindaknya. Ya sama seperti misalnya partai politik tidak memenuhi syarat, kemudian dia tidak bisa ikut pemilu, dia bergabung atau mengubah logonya, mengubah lain-lainnya, kemudian dia akan bisa ikut lagi. Kira-kira begitu. Tapi tentu tidak mirip ya, tapi paling tidak pemerintah harus punya sikap yang tegas ya, bukan seperti memberikan obat sakit kepala yang hanya meredakan, tidak menyembuhkan. Harusnya gitu. menyembuhkan. Ya, seharusnya menyembuhkan. Dicabut begitu, sampai meredakan. ke akarnya nih masalahnya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah apakah preman berkedok ormas ini seperti yang Bang Nasir bilang, dibina atau dibinasakan? Pak Susno dan juga Bang Goni, kita jawab nanti usai jeda pemirsa. Kontroversi kembali sesaat lagi. Negara harus hadir dan harus ditindak kalau memang ada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Kami dari Polkam sudah merapatkan rapat koordinasi, petunjuk arahan jelas. Kapolri juga sudah bicara dan sudah ada langkah. Terjebak dengan embel-embel oknum, akhirnya kalau memberikan punishment secara keorganisasian itu jadi agak sulit, agak panjang itu rentetannya, harus ada rekomendasi, evaluasi dan sebagainya Pak Susno. Tapi menurut Pak Susno sebetulnya memang harus dibina dulu atau dibinasakan langsung? Baik, saya akan bercerita agak panjang dikit ya. Pertama menanggapi Satgas ya. Saya 35,5 tahun jadi polisi. Kalau nggak salah ikut Satgas itu 20 kali lebih. Hasilnya ya gini-gini saja. Apa tuh gini-gini aja apa tuh? Ya artinya tidak efektif. Tidak efektif. Nah, tapi apapun berterima kasih kepada Presiden yang sudah menimbulkan gagasan untuk menertibkan preman berbaju ormas. Ini bagus sekali. Ini kita membangunkan kita untuk mengangkat akar masalahnya apa sih? Akar masalahnya jelas pertama adalah kemiskinan. Kedua kebodohan, ketiga pengangguran, keempat ketidakadilan. Ketidakadilan. Kenapa ketidakadilan saya masukkan di situ? Ya. Adanya pendudukan tanah, adanya pendudukan perusahaan, itu karena tidak adil. Ada putusan pengadilan yang sudah 11 tahun lebih tidak dieksekusi. Dilaporkan kepada pengadilan, pengadilan diam, dilaporkan kepada aparat, aparat diam. Nah kemana? Apa harus dilaporkan pada Tuhan? Mereka lari ke situ. Artinya ketidakadilan. Yang berikut, kalau ini ketenaga kerjaan tidak ada pengangguran, tidak ada kemiskinan, pendidikan mereka baik, nggak ada
ormas-ormas yang anggotanya akan melakukan sesuatu yang negatif. Pasti mereka sesuatu yang dilakukan adalah positif. Kita lihat, banyak juga ormas yang sangat bagus, yang positif. Ada ormas terbesar, bahkan berkelas dunia. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain ormas keagamaan maupun ormas daripada parpol itu bagus semua. Nah, tapi ada yang tertentu ini kita anggap ini mereka yang miskin, mereka yang kelaparan. Nah, itulah yang harus diatasi. Cara ngatasinya apa? Akar masalahnya diatasi. Kemiskinan, kelaparan, pengangguran, ketidakadilan diatasi. Urusan perut ya, urusan ekonomi ya. Nah, pemerintah harus hadir. Bukan saya membanggakan saya di Jawa Barat dulu pernah. Ada yang namanya ormas, apa itu, gajah oleng atau gajah apa itu. Yang memalak truk-truk yang lewat. Begitu saya selaku Kapolda perintahkan, harus habis. Habis dia. Tapi habisnya kapan? Saat saya jadi Kapolda, karena akar masalahnya tidak selesai. Pengangguran, selesai saya jadi Kapolda, ada lagi. Ada di pasar-pasar yang memintai toko-toko storan. Saat saya jadi Kapolda habis. Oke. Setelah saya jadi Kapolda selesai. Bukan karena hebatnya saya, karena mereka takut. Itu aja. Karena akar masalahnya tidak bisa diatasi oleh polisi. Siapa yang harus ngatasi? Pemerintah. Jadi setelah diatasi sementara, tapi Iya, bisa muncul lagi, timbul lagi. Timbul lagi. Oke. Nah, ini yang harus diatasi. Berarti dari hulu ke hilir ya, holistik Hulu ke ya hilir, penyelesaiannya. artinya kemudian Aha. bagian pembinaan anak buahnya Pak Wamen ya, Ya. ini harus hadir. Banyak sekali ormas yang berbaju yang namakan LSM dan sebagainya. Baik. Dan ini celakanya yang berbaju LSM ini bekerja sama dengan aparat juga. Oke. Contohnya, ada LSM yang mengatakan LSM lingkungan, tapi bukan yang terdaftar di Jakarta. Ada LSM pembangunan. Datang ke pembangunan jalan, wah ini kurang tebalnya segini, nanti buat surat. Suratnya dikirim ke aparat penegak hukum. Nanti aparat penegak hukumnya, oh ini laporan informasi dari ini. Dipanggillah kepala dinas. Dipanggillah kepala daerah. Atau siapa yang dipanggil terkait, nggak tahu ujungnya apa. Oke. Nah ini artinya LSM yang tadinya ormas ini sudah bekerja sama dengan aparat. Ada kerjasama, Kemudian satu ada lagi- backingan. Ada backingan. Satu lagi Mbak. Ini saya dengar, saya udah jadi rakyat jelata ini di luar. Mereka katakan, Pak, kami ini hanya korbannya beberapa orang. Tapi, Bapak tahu nggak mbahnya, king of the king daripada preman? Siapa Saya bilang tuh? nggak tahu. Oh. Itulah mafia, Pak. Di mana sih tempatnya mafia? Di pengadilan, Pak. Di Mahkamah Agung 1 triliun gitu, Pak. Oh. Kemudian BBM. Ini mudah-mudahan Mahkamah Agung dengar. Oh. BBM, Ya. 1.000 triliun, mafia tambang, Ya. mafia pajak, mafia tanah. Jadi ini preman berdasi ya? Iya, dan Elit ini. kalau preman-preman berdasi ini tidak diberantas, preman yang kayak gini, Pak, kami ngisi perut. Iya, iya. Ini Baik. Mbak Sylvia, bukan saya membela preman. Preman kita berantas secara hukum. Oke. Tapi mbahnya preman yang namanya mafia, mungkin ada di sekitar. Baik. Banyak sekali persoalannya, Bang Goni. Holistik sekali dijelaskan oleh Pak Susto dari hulu ke hilirnya. Kalau begitu pertanyaan saya masih valid ini. Dibina, memang sebaiknya dibina, dibinasakan atau kombinasi keduanya? Kalau mau ini persoalan selesai. Menurut saya, ya pemerintah harus tegas. Kalau memang dia tidak sesuai dengan surat yang dikeluarkan rekomendasi dari Depdagri atau dari Menkumham, ya harus dibinasakan. Karena tujuan dia itu kan berorganisasi itu terdaftar di Kumham dan Depdagri, itu dia harus paham itu. Harus fungsinya itu harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi tidak lagi dikatakan premanisme. Ya, saya kurang sepakat lah kalau ormas itu dikatakan premanisme. Ini kan tergantung antara Depdagri dengan Kumham. Ini mana sih yang betul-betul sah, legalitasnya yang mana yang kita harus pakai. Ini dua-duanya juga berbayung hukum gitu ya. Jadi kalau dia terdaftar sama kekuatan yang di Kumham ini mana lebih kuat? Ini kan multitafsir menurut saya. Jadi harus pemerintah ini tegas. Kalau memang ini tidak layak ya sudah tidak dikeluarkan. Ya kan harusnya ada ukurannya gitu ya. Kalau dia mendirikan ormas itu dari
Depdagri ini dia harus punya perwakilan di seluruh wilayah atau bagaimana? Ada standarisasinya. Jadi jangan hanya terdaftar dia melaksanakan pendaftaran dan sebagainya. Oke. Itu yang maksud saya. Baik. Jadi pemerintah ini harus tegas. Berarti ini kita harus dijawab oleh Pak Wamen kalau begitu. Di sini ada kebingungan Pak Wamen soal legalitas ya. Legalitas. Kalau yang satu berbadan hukum, yang Iya. satu hanya mengantongi SKT, ini Iya. mana yang lebih kuat? Kalau membuat pelanggaran bagaimana ukurannya, indikatornya juga seperti apa? Bagaimana menjawab semua itu Pak Wamen? Sebetulnya sudah jelas kok semua. Artinya semua akan berproses untuk menjadi badan hukum, menjadi subjek hukum agar bisa memperoleh bantuan, agar diakui dalam bekerja sama dan lain-lain gitu ya. Nah, biasanya yang terdaftar itu kemudian berproses menuju badan hukum. Nah, tetapi memang seperti yang disampaikan Pak Susno tadi, itu betul. Realita di lapangan sangat dipahami oleh teman-teman kepala daerah. Ada ormas yang betul-betul fokus pada isu-isu yang bermanfaat untuk warga. Ada ormas yang punya tendensi motif ekonomi, ada ormas yang terafiliasi dengan kepentingan politik. Nah, ini setiap kepala daerah pasti paham anatomi ini, itu pertama. Dan yang kedua, ada saatnya untuk merangkul, mengakomodir, membina begitu ya. Tetapi para kepala daerah juga tentu sangat paham semestinya ada masanya juga harus hukum yang berbicara. Ada masanya juga kemudian ketegasanlah juga yang harus dikedepankan, manakala sudah kelewat batas begitu. Dan sanksinya itu macam-macam. Ini semua biasanya dibicarakan di Forkopimda. Mana yang dibina, dibangun komunikasi, mana yang diproses hukum, mana yang individu. Dan bahkan sebetulnya secara organisasi bisa saja ormas itu diberikan sanksi, misalnya tidak dibolehkan mendapatkan hibah, ya, atau kemudian hibahnya diusut, penggunaan seperti apa, bisa dilacak, bisa dicek, kemudian masuk ke pasal pencucian uang, bisa saja. Nah, itu semua tergantung tadi, wadahnya kan sudah ada Satgas yang baru dibentuk, ataupun sebetulnya secara permanen, secara kelembagaan itu Forkopimda, ada Pak Kapolres, Dandim, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Kapolda. Nah, di situ kan dibicarakan gitu ya, karena ini merupakan tanggung jawab bersama. Semuanya tanggung jawab bersama. Baik, terima kasih kalau begitu Pak Wamendagri, Kang Bima Arya sudah bergabung bersama kami di kontroversi hari ini. Dan kami masih akan melanjutkan perbincangan ini. Bang Zul, nanti juga saya akan ke Anda lagi bersama dengan narasumber di studio. Tapi kita harus jeda lagi pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, apalagi kemudian meresahkan masyarakat, dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme. Ya, kalau memang kemudian berbau premanisme yang segera dibubarkan, jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme. Baik, dari Presiden sampai Ketua DPR RI tadi ikut mengomentari soal premanisme dan sepakat mengatakan bahwa ormas-ormas yang berbau premanisme yang meresahkan masyarakat sebaiknya dibubarkan saja. Saya ingin minta tanggapan dari Sekjen Grip Jaya, Bang Zul, soal ormas-ormas yang berbau premanisme meresahkan masyarakat dibubarkan saja. Apakah Grip Jaya juga sepakat dengan pernyataan itu? Sepakat. Masalah dibubarkan atau dibinasakan atau dibina, itu kami kembalikan lagi kepada bapak-bapak, para pemimpin kami, para pejabat kami, ya, wakil rakyat kami, ya, itu bapak-bapak lah yang punya kewenangan. Apakah bapak-bapak mau bijaksana menyikapi kami? Kalau menurut bapak-bapak kami layaknya dibinasakan, ya binasakan aja kami, nggak ada masalah. Tapi kalau menurut bapak-bapak kami itu baiknya dibina, tolonglah bina kami, binalah kami ini kan rakyat juga. Yang salah diluruskan, ya kan? Kalau yang sudah melanggar, oke, ditindak. Yang sudah jelas-jelas melanggar hukum, siapapun dia, apapun bajunya, apapun lembaganya, itu nggak ada urusan, tangkap, proses hukum. Tapi bagi yang belum dan tidak mungkin juga sama sekali tidak melakukan, apakah mereka layak juga untuk dijustifikasi sebagai preman?
mereka layak juga untuk dihukum, dibunuh karakternya, dicap sebagai preman. Saya bukan preman, saya nggak pernah jadi preman. Saya seorang profesional. Saya membesarkan GRIP, itu diminta oleh Pak Hercules. Saya untuk membuat organisasi kami yang ini untuk menjadi organisasi yang elegan, baik, ya, mempunyai visi misi, dan itu sudah berjalan. Lihat GRIP hari ini, GRIP sudah banyak perubahan. Kami ini baru beberapa tahun ya membenahi diri, dan kebetulan kami langsung besar. Kami sedang berjalan, melakukan perjalanan. Silakan dilihat, silakan dibuktikan. Berapa banyak sekarang pengurus kami itu nggak ada yang isinya preman. Akademisi, profesor, doktor, ya, para profesional, para ahli-ahli hukum, itu isi pengurus kami. Baik di para purnawirawan, TNI Polri, banyak yang bergabung di kami. Jenderal-jenderal itu banyak yang bergabung di kami. Kami sedang berjalan, menata diri. Selama kami berjalan ini, kami juga nggak bisa memungkiri ada oknum-oknum, ya. Saya mengatakan oknum. Tadi saya sepakat dengan Pak Nasir, wakil rakyat kami, fenomena oknum ini memang harus dihilangkan. Jadi nanti suatu hari nanti jika ada anggota DPR yang korupsi, ya kan, ada siapa saja lah gitu yang membuat pelanggaran hukum, jangan lagi dikatakan oknum gitu. Ya diproses gitu. Mungkin anggota DPR itu ada partainya kan, partainya juga kita evaluasi. Sampai-sampai ya kita bubarkan juga, kan bisa dibubarkan juga partainya gitu. Lebih ngeri mana ini? Ya kan, sama-sama pelanggaran hukum nih, lebih ngeri mana sekarang hari ini? Tukang parkir yang ditangkap itu atau para koruptor itu yang berkedok berlindung di baju-baju partai, ya kan? Ya itulah. Jadi artinya mari sama-sama. Ini kan kita sudahi kegaduhan ini. Ayo bapak-bapak para pemimpin kami, ayomi kami, bina kami. Yang salah ditindak, yang terbukti bersalah ditindak, hukum harus ditegakkan. Tapi yang belum bersalah, kami ini 2 juta orang lebih. Tidak semuanya kami bersalah. Satgas Pemberantasan Premanisme Polda Metro Jaya rilisnya itu menangkap 3.500 orang lebih. Baik. Anggota GRIP hanya ada puluhan orang aja, hanya 30-an orang aja yang anggota GRIP dari 3.500. Tapi hari ini framingnya GRIP Jaya, dan GRIP Jaya lagi. Hercules, dan Hercules lagi. Seolah-olah hari ini organisasi yang ada di Indonesia ini hanya GRIP Jaya, yang lain nggak ada. Gitu. Yang lain nggak ada. Bang Zul, di sini juga sudah ada Forkabi. Jadi saya bagi ya antara Bang Zul dengan Forkabi di sini ya, supaya Bang Goni juga bisa menjawab. Hari ini. Tapi kan yang di framing itu kan beritanya tentang GRIP aja gitu. Padahal di Deli Serdang kemarin ada jaksa yang dibacok oleh oknum juga gitu. Itu beritanya nggak diviral-viralin gitu, nggak digoreng-goreng gitu. Itu lebih ngeri mana gitu. Ada lagi yang lain-lain, banyak yang lain-lain. Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Premanisme ya. Salah satunya adalah kita lihat Bang Goni, banyak baliho-baliho spanduk yang dicopot, kemudian juga pondok-pondok atau pos-pos ya. Pos-pos itu dibongkar juga. Kemudian yang preman-preman di jalanan itu juga ditangkap-tangkapin juga. Apakah itu sejauh ini menurut Forkabi sudah efektif atau itu tidak menyentuh permasalahan utama? Menurut kami itu tidak menyentuh persoalan ya. Jadi jangan kita samaratakan. Karena di ormas masing-masing juga tuh ada yang baik, ya, ada yang membina dengan baik. Jadi kalau dipukul ratakan juga nggak adil, ya. Jadi kita kategorikan oknum lah di dalam ormas itu sendiri, ya. Dan ini memang bagian daripada kontrol pemerintah. Adanya ormas itu kan juga namanya membangun Indonesia. Bukan hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia, di seluruh pelosok ini ada ormas kok. Bang Goni, kalau ada tindakan dari oknum yang misalnya berebut lahan parkir, menguasai lahan parkir karena memang di situ ada banyak setoran, ada perputaran uang yang besar di situ. Sebetulnya karena mereka dituntut juga oleh ormas untuk ikut mencari uang supaya bisa mendanai kebutuhan ormas, atau itu tindakan lagi-lagi tindakan oknum? Dalam ormas yang kami pimpin itu nggak seperti itu ya. Jadi kita berkolaborasi dengan aparat pemerintah, terutama kepada Disub. Khusus Jakarta ada Disub, di kabupaten kota juga ada Disub, kita berkoordinasi dengan beliau. Kita tidak mau parkir itu jadi tidak ilegal. Ya, jadi harusnya ada perlindungan dari hukum itu sendiri, dari aparat itu sendiri.
Sehingga anggota kami nggak liar. Dikontrol dan pakai labelnya juga pakai label di sub. Kalau memang menjadi mitra kita gitu ya. Jadi tidak semata-mata tuh ormas parkir itu dengan pakai baju ormas, tidak. Saya tidak mengizinkan itu. Kalau di kami seperti itu. Oke. Harus berkolaborasi dengan disub itu sendiri. Karena yang punya kewenangan itu disub kok. Itu. Jadi memang ada pengelolaan parkir yang kerjasama antara ormas dengan disub. Iya. Kan beliau juga wajib pajak juga ya sebagai tukang parkir kan. Oke, baik. Kita masih ada satu segmen lagi. Nanti kami akan menegaskan lagi bertanya kepada narasumber kami. Jadi solusi konkret holistik untuk bisa mengakhiri mencabut premanisme berkedok ormas sampai ke akar-akarnya ini seperti apa? Bapak-bapak, ada Pak Dewan di sini dan juga mantan Kabar Eskrim di sini. Sesaat lagi pemirsa, tetap di Kontroversi. Baik, kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa. Tadi karena di segmen sebelumnya Bang Zul dan Bang Goni ya, sekarang saya ingin minta pendapat dari Bang Nasir dan juga Pak Susno. Bang Nasir, jadi langkah yang lebih holistik dan juga konkret untuk bisa menumpas persoalan premanisme berkedok ormas sampai ke akarnya itu seperti apa? Ya, pertama harus konsisten dulu gitu, konsisten dengan amanat undang-undang yang sudah mengatur tentang ormas. Yang harus konsisten adalah negara. Pemerintah. Ya, pemerintah harus konsisten. Jadi ini momentum baik bagi Presiden Prabowo Subianto, ya. Karena saya menilai secara pribadi pemerintahan sebelumnya menurut saya tidak konsisten, ya, terkait dengan bagaimana membina ormas. Nah, menurut saya memang ormas itu tidak perlu dibinasakan. Dia harus dibina sekuat mungkin oleh negara. Ya, negara itu harus memperhatikan karena apapun ceritanya, ormas itu kan adalah inisiatif warga. Mereka berkumpul, punya kesamaan, punya tujuan yang sama. Mereka, nah ini kan dia menjadi partner bagi pemerintah sebenarnya di semua level. Nah karena itu di satu sisi memang kalau kemudian ada dalam tanda kutip ormas ya, yang kemudian dalam tanda kutip mencari-cari kesalahan, lalu melaporkan kepada aparat, lalu kemudian ditindaklanjuti dan sebagainya, ya tentu salah. Tapi sebenarnya keterlibatan masyarakat dalam proses atau setiap tahap pembangunan itu menjadi penting, mulai dari perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan sampai evaluasi, sehingga kemudian pembangunan itu dirasakan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan itu diharapkan ada keberlanjutan. Itu sebenarnya keterlibatan masyarakat. Bahkan dalam Undang-Undang Tipikor pun sendiri ada keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Jadi dalam pandangan saya, ormas itu harus dibina, tidak boleh dibinasakan. Kecuali ormas itu sudah menjadi ormas melakukan kejahatan terorisme, kejahatan tidak pidana pencucian uang, kejahatan korupsi dan sebagainya. Ya, itu baru dibinasakan. Jadi sekarang kita menunggu pemerintah dari pusat sampai daerah untuk membina dengan benar kali ini. Jadi negara itu harus hadir. Jadi ketika undang-undang itu mengatakan memberikan pengakuan, memberikan jaminan, memberikan perlindungan, memberikan kepastian, itu harus dipahami secara positif gitu loh. Jangan kemudian berpikir wah ini harus kita evaluasi, ya, ini seharusnya jangan kemudian harus direvisi, ya, seharusnya dikoreksi dulu. Jadi mengoreksi kami udah benar nggak selama ini menjalankan amanat Undang-Undang 17 2013. Nah ini yang perlu saya pikir. Jadi harus ada introspeksi baik juga ya bagi pemerintahan yang sekarang ini. Baik, terima kasih Bang Nasir. Dan terakhir Pak Susto tadi sudah menjabarkan akar masalah dari persoalan motif ekonomi, kemudian pengangguran sampai ketidakadilan. Jadi cara menuntaskan itu bagaimana? Itu tadi baru dari sisi ormasnya dan baru dari sisi premannya. Sekarang dari sisi pemerintah, saya sangat sependapat dengan wakil rakyat ini menyuarakan suara saya. Artinya pemerintah harus koreksi ketidakhadiran pemerintah menegakkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2017. 17 2013. Itu yang harus ditegakkan. Apa sih peranan pemerintah? Selain mendaftar, membina, kemudian mengevaluasi, menindak. Ini yang tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Lah buktinya ada oknum kan. Sejauh mana pemerintah memberikan pembinaan? Sejauh mana pemerintah membina yang baru terdaftar di Kementerian Dalam Negeri untuk naik kelas menjadi ormas berbadan hukum sehingga terdaftar di Kementerian Kumham. Demikian juga sebaliknya, sejauh mana peran Kumham dalam mengawasi yang sudah berbadan hukum. Sejauh mana peran Kesbang yang di daerah. Ya, ibarat sekolah. Ormas ini ada sekolah. Ada muridnya 1-2 yang tidak lulus itu biasa.
Kalau satu sekolah itu udah nakal semua, ini jangan-jangan gurunya yang nggak beres, jarang masuk gitu kan? Nah, jadi artinya kehadiran negara, termasuk kehadiran aparat penegak hukum. Mengapa ormas campur tangan di dalam masalah penegakan hukum? Ini ketidakadilan dalam penegakan hukum. Oke. Misalnya ada tanah yang diserobot, Ya. kemudian ada lagi putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan sampai puluhan tahun. Nah, siapa? Rakyat harus diberikan keadilan. Nah, jadi sependapat saya, jangan salahkan ormas langsung dibubarkan. Ormas itu sangat membantu pemerintah. Baik. Katanya Pak Nazir, saya sangat sepakat, mereka sudah kumpul, sudah ada, tinggal memanggil, tinggal membinanya. Oke. Wah, ringan biaya pemerintah. Ya, Tapi dalam hal ini, pemerintahan era Pak Presiden Prabowo, Ya. Presiden langsung yang turun tangan. Ini Oke. komando yang sangat bagus untuk kita menyelesaikan masalah ormas dari segi pemerintah maupun dari segi ormasnya sendiri. Baik. Segi pemerintah apa? Menangani apa penyebabnya sampai ke akar-akar. Dan menyelesaikannya juga. Dan Menyelesaikannya. Mengidentifikasi tidak cukup, harus bisa sampai menyelesaikan. Iya. Terima kasih kalau begitu. Oke. Pak Susno, Bang Nasir, Bang Goni, dan juga Bang Zul. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Sebelumnya tadi ada Wamendagri. Pemirsa, premanisme yang berlindung di balik atribut ormas tidak boleh dibiarkan tumbuh. Saatnya bertindak garang dan bertaji, tumpas dan bina sampai ke akar-akarnya demi keadilan dan juga ketertiban. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.